Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikil alam. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabatid duhuri wal a'wam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu subuh di Masjid Al-Istiqamah, Terempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, yang mudah-mudahan kita yang hadir selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, karunia dan hidayahnya. Begitu juga bagi setiap kita yang selalu menyempatkan diri kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama dimanapun kita berada, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahayanya, nurullah. Karena ilmu agama Islam adalah merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka terangi diri kita dengan cahaya Allah. Semakin banyak kita menuntut ilmu, insyaallah semakin teranglah cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Cahaya ilmu untuk membedakan antara hak dan batil, untuk kita mengetahui mana perintah Allah Subhanahu wa taala dan mana larangan Allah. Pada hari ini tanggal 24 Juni 2023, 5 Zulhijjah, kalau perkiraannya tanggal atau hari Kamis, dan merupakan 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Kita berada di pertengahan pertama pada bulan Zulhijjah. Kita
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk kita memperbanyak amalan. Untuk selalu melihat dan mempersiapkan diri kita untuk membawa amalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan kebaikan mizan di akhirat. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji setiap kita. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yaitu kematian dan kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Khalaqal mauta wal hayah. Bukankah kita mengetahui bahwa kita sekarang hidup dan kita diuji oleh Allah? Iya. Dan di dalam ayat itu dikatakan khalaqal mauta wal hayah, dimulai dengan kematian. Kemudian baru setelahnya kehidupan, menunjukkan kepada kita bahwa setelah kita hidup di dunia ini kita akan mati. Dan setelah mati ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Al-hayah, la mauta ba'dahu, tidak ada kematian setelahnya, yaitu di alam akhirat. Dan di dunia inilah tempat kita diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak, bukan dari sisi kuantitas, akan tetapi dari sisi kualitas. Amalan sedikit berkualitas, maka itu lebih baik daripada amalan banyak tetapi tidak ada kualitasnya. Sebagaimana dalam urusan dunia saja seperti itu, apalagi dalam urusan agama yang harus selalu kita perhatikan. Kualitas dalam beramal adalah ada di dalam dua sisi. Pertama sekali dalam keikhlasan kita beramal karena Allah. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Agama yang lurus, agama tauhid. Kemudian juga diperintahkan kita untuk mengikuti Nabi kita, suri tauladan kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Dan sesungguhnya untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang kita wajib mengikutinya dalam seluruh perkara ibadah. Bagi siapapun yang mereka berharap akan bertemu Allah dan beriman kepada hari akhirat. Amat luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Kasih sayang Allah, dan Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalamnya ada Dzur-Rahmah, Allah memiliki sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, luas, mencakup segala sesuatu. Sampai disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa
seekor binatang buas seperti singa atau yang lainnya, harimau atau yang lainnya, yang dia memakan mangsanya, tetapi dia tidak pernah memakan anaknya sendiri. Karena apa? Karena Allah menanamkan rahmat kasih sayang ke dalam hati daripada binatang tersebut, padahal dia tidak berakal seperti manusia. Apalagi perkara-perkara yang lain banyak sekali, termasuk wa min rahmati jalla wa ala bina, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, an ja'ala lana mawasima wa nafahat tudha'afu fiha alhasanat wa tazdadu fiha ad-darajat wa yastadrikul 'abdu biha ma fat. Para ulama mengatakan di antara rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kita, khususnya kaum muslimin, musim-musim tertentu, amalan-amalan tertentu yang dilipat gandakan pahalanya sangat banyak, akan semakin tinggi derajat seseorang ketika berada pada musim-musim tersebut, dan juga sebagai semangat bagi seorang hamba untuk dia mengejar sesuatu yang telah tertinggal darinya, dari kebaikan-kebaikan yang mungkin sudah tertinggal, yang sudah berlalu, karena waktu apabila sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Ada perkataan seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hasan Al-Basri, imam tabi'in yang hidup di generasi muridnya para sahabat. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini, berapapun umur kita, taruhlah misalnya ada orang yang berumur 1000 tahun, ada yang berumur 600 tahun, ada yang berumur 50 tahun, atau kita mengatakan umat Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis sahih umurnya tidak melebihi antara 60 sampai 70 dan melewati sedikit saja. Yang melewatinya hidup di dunia ini di atas 70 sedikit saja. Tetapi sebenarnya kata Imam Hasan Al-Basri, hakikatnya setiap manusia itu hidupnya cuma 3 hari. Hidupnya hakikatnya cuma 3 hari. Yang pertama hari yang telah berlalu, kemudian hari yang dia sedang hidup dan menghadapinya pada saat sekarang, dan yang ketiga satu hari yang akan datang yang belum dijumpainya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, maka hari yang berlalu biarlah berlalu, tetapi mesti menjadi pelajaran bagi kita, dan tidak mungkin kembali lagi. Penyesalan pun untuk kembali memperbaiki amalan yang telah berlalu dari hari-hari kita enggak akan bisa. Kemudian hari yang akan datang, yang ketiga, kita juga belum tentu hidup di hari yang besok. Maka jangan banyak berkhayal, jangan tulul amal, panjang angan-angan, ingin begini dan begitu, ingin mengamalkan ini dan itu. Itu yang juga diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ketika kalian berada pada pagi hari, jangan tunggu sore hari. Ketika kalian berada pada sore hari, jangan tunggu datang malam hari. Beramallah, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal, jangan tunggu besok baru saya lakukan, besok baru saya lakukan, seminggu lagi saya akan buat ini, tahun depan saya akan melakukan ini. Seorang mukmin tidak harus menunggu hari-hari yang belum dia pasti hidup. Apalagi dia mengatakan tunggulah saya akan bertobat,
Ya, ketika tua, ketika dia masih muda akan masih muda. Tunggulah bertobat pada masa tua. Ya, tidak akan bisa. Makanya juga Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang lain, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Atau dalam riwayat lain dikatakan 6. Ya, manfaatkan 6 sebelum datang yang 6, atau manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum datang masa tua, masa hidup sebelum datang kematian. Maka hakikat daripada nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, yang kita hidup pada hari ini, merasakan pada detik ini, kata beliau, inilah hidup kita dan inilah yang kita hadapi. Maka mesti kita melakukan hal yang terbaik, mesti kita memperbanyak amalan, karena hari kita inilah yang telah lalu tidak kembali, yang akan datang belum tentu kita temui. Dan Anda hidup pada hari ini, pada saat ini, beramal. Ya, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan. Dan orang yang berbahagia, man tanabbaha laha wastafada minha. Orang yang berbahagia hakikatnya adalah orang yang dia cerdas. Ya, dia mengingat musim-musim tersebut, musim-musim kebaikan, dan dia mengambil faedah darinya. Adapun orang yang celaka adalah man ghafala anha wa dayya'a nafsahu, adalah orang yang lalai dari musim-musim kebaikan yang diberikan oleh Allah, dan dia menyia-nyiakan dirinya. Di antara musim yang berkah, yang banyak sekali pahalanya, adalah ayyamul 'ashri Dzulhijjah, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, merupakan afdalu ayyamid dunya, hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada di dunia ini sepanjang tahun sampai hari kiamat. Untuk kaum muslimin, hari-harinya bahkan kita selalu menyampaikan di beberapa kajian, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahkan lebih baik dari sebagian besar hari dan pagi, siang dan malam bulan Ramadan. Ini untuk mengingatkan saja, mungkin ada beberapa ikhwan atau kaum muslimin yang juga mengikuti kajian saya, dan juga saya sampaikan penjelasan kemarin dari sisi yang lain di Tanjung Pinang kajian ini, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka diperbandingkan dengan bulan Ramadan, kalau dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 pagi siang malamnya, dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pagi siang malamnya lebih utama dari 20 hari pertama Ramadan. Kalau dibandingkan dengan akhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka kedua-duanya terbaik, hari yang terbaik di dunia ini, di permukaan bumi ini dalam 1 tahun. Dan itu berputar terus sampai ya dunia ini nggak ada lagi. Maka masing-masing memiliki kekhususan. Ya, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka malamnya lebih utama dari malam 10 pertama Dzulhijjah. Kita ambil dari malamnya dulu. Ya. Karena di dalamnya ada malam tersebut ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika orang beramal maka dilipat gandakan, dia dapat pahala lebih dari, sama dia lebih melakukan amalan ibadah seperti lebih daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih satu amalan pada malam tersebut dilipat gandakan. Dan seperti dia tidak pernah berhenti melakukan amalan tersebut setiap hari sampai 83 tahun lebih. Padahal dia melakukan hanya satu malam. Dan juga keutamaannya pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun ketika dilihat dari sisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka
10 hari pertama bulan Zulhijjah dari masuk waktu fajarnya sampai menjelang maghrib, maka waktu ini lebih utama dari pagi, siang sampai menjelang maghrib 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi kalau kita perbandingkan dengan selain 10 hari terakhir Ramadan, maka 10 hari pertama Zulhijjah merupakan hari yang terbaik dari sisa hari yang lain, ya, termasuk 1 sampai 20 Ramadan, apalagi selain Ramadan. Inilah yang dikatakan musim-musim keberkahan, musim-musim kebaikan. Maka tentunya telah disebutkan tadi, orang yang bahagia adalah orang yang dia bangun, dalam arti bukan berarti maksudnya dia tidur terus, tidak. Dia bangun akalnya, pikirannya untuk memperbanyak kebaikan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dan mengambil manfaat faedah yang sangat besar dari musim kebaikan ini. Di antara yang menunjukkan bahwa hari ini adalah hari yang paling utama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Dan banyak kita mendapatkan dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an mulai dari juz 28, 29, 30. Banyak sumpah Allah bersumpah atas nama makhluknya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah atas nama qalam, wal qalami. Waw huruf sumpah demi, ya. Ba juga huruf sumpah. Lam juga huruf sumpah. Ada dikatakan 3. Kemudian kita mendapatkan dalam banyak ayat, ya, di dalam di juz amma atau juz 30. Wasyamsi wadduha wadduha walaili idza yaghsha, dan seterusnya. Banyak Allah bersumpah atas nama makhluknya. Ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama makhluknya, kata para ulama, ini menunjukkan kemuliaan, keagungan makhluk tersebut. Karena pada hakikatnya tidak boleh bersumpah atas nama makhluk, karena bersumpah selain nama Allah itu kesyirikan. Tetapi karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai alam semesta ini, maka Allah tidak salah bersumpah atas nama makhluknya. Tetapi makhluk, sesama makhluk jatuh kepada kesyirikan. Misalnya saya mengatakan, ya, demi, ya, lautan, demi matahari, ya. Dan ini adalah merupakan sumpah seorang makhluk manusia mengucapkan, dan dia bersumpah atas nama makhluknya, dan ini jatuh pada kesyirikan. Akan tetapi Allah di dalam Al-Quran menyebutkan firman-Nya, dia bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Di antaranya berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini di dalam surat Al-Fajr di juz amma juz 30 ayat 2. Ya, kalau mulai dari ayat 1, wal fajri, ini bersumpah Allah atas nama fajar, subuh. Menunjukkan waktu subuh itu waktu yang mulia, waktu yang sangat agung. Maka seorang muslim dituntut untuk bangun sholat subuh. Jangan tidur, ya, dan mengagungkan waktu fajar. Kemudian ayat yang kedua, walayalin ashr, yaitu malam-malam yang 10, kata para ulama tafsir, wahiyya ashri Zulhijjah, dan dia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah walayalin ashr, menunjukkan 10 hari pertama ini adalah merupakan hari yang sangat agung. Kemudian yang kedua, hadis ini juga selalu kita dengarkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amali salih
dan tidaklah dari hari-hari ya al-amalus salih fiha, amalan saleh pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil asyar, lebih daripada hari-hari yang lain, yaitu maksudnya adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan orang yang berjihad jalan Allah, bertempur, berperang, melawan musuh, ya, bahkan dia mengeluarkan hartanya, bukan saja hartanya saja, tetapi dia juga ikut berperang, maju dirinya masuk ke medan pertempuran. Ini kan amalan mulia. Bagaimana dibandingkan dengan 10 amalan pertama orang yang tidak berjihad tetapi dia beramal 10 hari pertama ini? Maka kata Rasulullah, orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih besar pahalanya dari orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia ya keluar untuk berperang, berjihad di jalan Allah, bahkan dia menginfakkan hartanya, tetapi dia mati syahid. Jadi yang mengalahkan orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya orang yang mati syahid. Kalau dia belum mati syahid, bahkan mungkin mendapatkan kemenangan, harta rampasan, dia masih di bawah pahala orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis sangat jelas ya, menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, keutamaannya adalah terkumpulnya ya ibadah yang sangat banyak sekali yang bisa dilakukan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Berkumpulnya begitu banyak ibadah yang tidak ada berkumpul sebanyak itu di hari yang lain. Di 10 hari pertama ini berkumpulnya banyak ibadah-ibadah yang besar, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, dalam kitabnya Fathul Bari mensyarahkan Sahih Bukhari, karena hadis tadi salah satunya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka beliau mengatakan karena terkumpul padanya ummahatul ibadat, terkumpul padanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini induk-induk dari ibadah. Kalau anak-anaknya itu biasa, banyak, tetapi berkumpul induknya yang tidak ada pada hari-hari yang lain, dan dia adalah hari yang sempurna. Ya, wa fiha shalawatu kama fi ghairiha. Kalau kita melihat ada salat di dalamnya, ada. Yang juga di waktu yang lain ada. Di dalamnya juga ada sedekah, ada infak, ya, dan juga di waktu yang lain ada. Pada puasa juga ada. Ada waktu-waktu yang juga khusus. Dan ini di sini disebutkan maksudnya berapa banyak waktu perkara-perkara ibadah tersebut tidak ada pada hari yang lain, ya, terkumpul banyak ibadah tetapi hanya satu dalam ibadah tertentu, atau mungkin 2 atau 3. Ya, ada yang khusus mungkin salat saja, ada yang mungkin sedekah saja, ada yang mungkin puasa saja. Ya. Tetapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini semuanya ada. Dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya. Bahkan yang lebih spesial lagi ada haji, ya, khususnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Dan ini tidak ada pada waktu yang lain. Sebagai tambahan nasihat saja, kalau kita pergi umroh, bahkan juga pergi haji, ada wisatanya ke tempat-tempat sebelum melaksanakan ibadah haji, kita dibawa ke sana. Seperti yang telah kita sampaikan pada malam tadi, ada tempat ya masyair, yaitu tempat-tempat syiar haji yang kita berada pada tempat tersebut. Pertama di Mina, ya, kemudian yang kedua di Arafah, kemudian yang ketiga di Musdalifah, kemudian juga di situ ada tempat lempar jumroh. Ya, dan ini dilakukan khusus waktunya dari tanggal 8 sampai tanggal 13
dan tidak boleh dilakukan pada hari yang lain. Tidak sah, bahkan berdosa. Ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji pada bulan Muharram, enggak sah haji. Ya, dan ini sebagaimana kita sebutkan tadi, selalu memberikan penekanan kalau bawa jemaah umroh untuk memberikan juga pemahaman agama yang benar kepada mereka, juga penanaman tauhid dan akidah. Ketika mengunjungi salah satunya tempat yang kita kunjungi adalah Arafah, karena dikatakan oleh Nabi SAW di kajian kita malam tadi, diantaranya adalah rukun dari haji adalah Arafah, al-hajju Arafah. Maka orang tidak ada berada di Arafah sama sekali maka batal haji. Kita hanya melihat lokasi saja. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini Mina. Ini lihat ada kemah-kemah, mukhayyam atau khaymah. Kalau di Mina, kalau Mina itu ada tandanya. Kalau awal masuk Mina dengan akhir batas Mina, ya itu warnanya hijau di pelangnya. Masih sekarang mungkin dicat lagi, dibaguskan lagi. Tulisannya Mina. Bidayah Mina berarti kalau dikatakan bidayah Mina ini start here, di dalamnya itu Mina, ini di luar. Kalau kita masuk sudah di dalam Mina, kita jalan kemanapun nanti ada batas, juga ada pelang besar tulisannya finish. Berarti di dalam ini kita berada di Mina, finish berarti di luarnya itu, di luar pelang itu di luar Mina. Dan kita mesti berada di dalam Mina. Kalau tanggal 8 atau tanggal 11, 12, 13. Kemudian ya, di sana juga ada Arafah. Ada Arafah. Tapi kalau urutannya yang terdekat dari Mekah adalah Mina, atau terdekat dari Mekah lempar jumroh. Jumroh yang paling dekat ke arah Mekah, Masjidil Haram, Aqabah dulu, kemudian di tengahnya Wusta, kemudian yang kecil. Berarti semakin jauh dari Mekah. Ya, ini urutannya, dan ini ada di Mina, masuk Mina. Kemudian setelah Mina adalah Muzdalifah. Dan yang paling jauh adalah Arafah. Arafah yang paling jauh. Ya, sekitar mungkin 15 kilo dari Mina. Ya, atau dari Mekah. Jadi kita lihat di situ ada kita dibawa atau kita membawa jamaah itu untuk memperkenalkan mereka, apalagi yang ada niat dan sudah insyaallah mendaftar ibadah haji, maka kita katakan ini Arafah, ini Mina, kemudian ini Muzdalifah. Muzdalifah itu tandanya ada warnanya ungu tulisannya, maksudnya pelangnya warna ungu, kemudian ada tulisan Muzdalifah. Kemudian yang paling jauh Arafah. Arafah itu pelangnya warna kuning dan ada tulisannya Arafah. Intinya adalah kita dibawa ke Arafah atau kita membawa jemaah ke Arafah, bahkan sampai ke Jabal Rahmah. Saya kemarin terakhir umroh bulan Januari masuk akhir Januari masuk awal Februari, ya berarti sebelum Ramadan. Sangat ramai sekali, karena tidak salah saya ingat itu pada bulan Rajab. Sudah masuk bulan Rajab, dan ini juga banyak diingatkan oleh para ulama. Nggak ada keutamaan bulan Rajab, nggak ada juga istilahnya umrah Rajab. Ya, yang banyak orang berbondong-bondong memakai hadis palsu, sehingga betul-betul ramai luar biasa. Sebagian kawan yang ikut ya mengatakan, Ustaz, seperti musim haji, Ustaz, ramai betul, apalagi hari Jumat. Padahal baru bulan Rajab, belum masuk bulan Ramadan. Makanya kemarin puncak juga Ramadannya sangat ramai sekali. Orang pergi umroh itu luar biasa, sangat padat. Ya, apalagi malam-malam 10 hari terakhir ganjil itu, ya. Kemarin kalau tidak salah ada yang mengatakan malam 27 atau malam 29 itu malamnya itu orang sholat tarawih di Masjidil Haram, di luar halaman Masjidil Haram dari jalan raya 3 kilo penuh orang sholat di jalan raya. Ya, intinya adalah kita akan membawa jamaah umroh untuk pergi ke Arafah, dan itu bukan pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi hanya memperkenalkan ini Arafah. Ini bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, ini akan nampak. Ini dia, ini tempatnya. Ya, diperkenalkan supaya nanti tidak heran atau tidak sesat ketika berada di sana.
ya, pas musim haji. Jadi intinya adalah saya katakan kalau dulu masih bisa kita naik ke atas, ada Jabal Rahmah ya, kemarin ditutup, dipagar. Ini juga antisipasi dari kerajaan Saudi Arabia setelah mereka juga berkoordinasi dengan fatwanya para ulama yang mengkhawatirkan banyaknya kaum muslimin melakukan kesalahan. Ya, padahal belum bulan Zulhijjah lagi, belum hari Arafah lagi, orang sudah naik Jabal Rahmah, bahkan ada yang sholat di atas batu yang di atas itu. Kiblatnya ke sana Pak, dia sholat arah sana. Nggak tahu, saya bingung. Ya, doa lagi nggak ada. Kalau Anda ingin makbul doa ketika hari Arafah ya tanggal 9 Zulhijjah, bukan ketika ziarah. Sibuk orang berdoa. Ditambah lagi yang lebih parahnya, alhamdulillah sekarang itu kan sudah ditahan. Jabal Rahmah itu supaya nampak dari jauh dikasih tugu batu tinggi. Kita tahu bahwa ini Arafah, mana Jabal Rahmah? Oh itu yang di sana. Dan Rasulullah SAW pernah berdiri juga di situ ketika wukuf haji di Arafah. Ya, tetapi tidak ada sunnahnya kita bercapek-capek naik tangga, ya, bahkan ada yang lebih parah lagi naik bukan tangga yang dibuat, tetapi dari batu-batu itu naik, itu bahaya, terjal, bisa jatuh ke bawah, bisa mati. Tapi namanya orang nggak tahu motivasinya, nggak tahu entah apa. Yang jelas tidak ada keutamaan sehingga mereka bergegas dan beramai-ramai ke sana. Intinya adalah seperti tadi, mereka melaksanakan ibadah yang tidak pada waktunya orang beribadah di situ. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, yang ditugu atau batas atau tanda daripada Arafah tersebut ada seperti tugu batu yang tinggi, itu banyak sekali tulisan-tulisannya, nama. Ada tulisan Latin, ada tulisan bahasa Arab, ada bahasa yang lain. Ya, itu nama laki-laki perempuan, nama laki-laki perempuan. Ya, supaya apa? Supaya berjodohan nanti. Kenapa? Karena di situ katanya Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi dengan Hawa, mereka berpisah, mereka bertemu di situ di Jabal Rahmah. Jadi ini pertemuan jodoh, akhirnya orang bawa pena masing-masing. Kalau ada yang istri satu mau nambah lagi ditulisnya calon. Ya, atau yang masih jomblo terus tidak dapat tulis, syirik. Ya, amalannya bid'ah, tambah lagi syirik. Bukan itu yang menentukan jodoh Anda. Ini kan penyimpangan. Makanya banyak antisipasi dari kerajaan Saudi Arabia, berapa perkara-perkara yang bahaya yang bisa jatuh kepada kesyirikan atau amalan-amalan yang menyimpang, itu akhirnya ditutup. Dulu dibuka, sekarang udah mulai ditutup. Ya, jadi ini juga sebagai tambahan nasihat untuk kita semua, karena banyak orang juga mencela kerajaan Saudi, padahal mereka itu negara Islam dan negara tauhid, dan banyak para ulama di sana. Di antaranya adalah telah dipugarnya, telah dibangunnya, apalagi perluasan Masjidil Haram, di situ rumahnya Nabi ketika beliau lahir dan hidup di Mekah. Ada rumah Nabi, arah ke Marwah, ke arah toilet sana, itu rumahnya. Dan itu sudah tidak ada lagi. Kalau orang yang pikirannya hanya untuk melestarikan sejarah, marah-marah mereka. Apa ini Saudi, negara Wahabi? Enggak ada lagi rumah Nabi Muhammad di Mekah. Semuanya dihilangkan. Fitnah. Masalahnya kalau ada, khawatir nanti orang akan mengambil berkah, orang tabarruk dan jatuhnya kepada kesyirikan. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, ada kalau tidak salah Syajaratul Ridwan, karena para sahabat ada yang berbaiat dengan Rasulullah, mengikat janji untuk bertauhid dan mengamalkan ibadah di bawah pohon Ridwan. Ketika sudah mulai, ini di zaman Umar masih ada sahabat banyak, dan Umar bin Khattab sahabat yang kedua, khalifah yang kedua, sudah mulai ada orang yang mulai ngambil berkah pohon Syajaratul Ridwan tersebut. Kenapa? Rasulullah SAW situ baiat para sahabat di situ. Rasulullah membaiat para sahabatnya, akhirnya entah diusap entah di apa. Kata Umar bin Khattab, tebang pohon itu, jangan sampai terjadi kesyirikan. Nah, begitulah kita mendapatkan untuk antisipasi supaya tidak terjadi kesyirikan, maka harus ditahan. Intinya adalah hari Arafah adalah hari yang mulia.
Ya, dan ini juga salah satu kekhususan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena ada hari Arafah. Hari Arafah terkhusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka ya tidak boleh puasa. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, orang yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh puasa. Ya, tetapi insya Allah mereka akan mendapatkan keutamaan pada hari Arafah tersebut, juga termasuk hari yang diampuni dosa-dosa kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji semuanya. Ya, kemudian juga hari itu adalah hari yang terbaik untuk berdoa cepat dikabulkan pada hari Arafah orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, yang juga akan diselamatkan mereka daripada api neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang berada di Arafah melaksanakan ibadah haji, dan disampaikan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Allah puji. Padahal malaikat adalah makhluk Allah yang tidak melakukan perbuatan maksiat sama sekali, selalu mengikuti perintah Allah. Tetapi tetap Allah memuji ini orang lebih mulia, manusia lebih mulia, dia melaksanakan ibadah haji dan dia berada di tanah Arafah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala Ummul Mukminin di dalam Sahih Muslim, "Ma min ayyamin aktsaru min ayyu'tiqallahu fiha 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada pada satu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ditakdirkan ini nanti di akhirat enggak masuk neraka. Ditakdirkan pada hari Arafah tersebut yang lebih banyak, ya. Tidak ada yang lebih banyak yang telah ditakdirkan oleh Allah. Allah bebaskan manusia untuk selamat daripada api neraka kecuali pada hari Arafah. Ini kemuliaan. Adapun untuk kita yang berada di negeri kita masing-masing, berada di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah juga ada kemuliaannya, puasa 1 hari. Dan ini anjuran untuk kita semua, ingat, hitung harinya. Kalau seandainya hari raya hari Kamis, maka kita berpuasa hari Rabu. 1 hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, ya, untuk orang yang berada di sana hari Arafah, ya, karena mereka berada di Arafah. Kemudian pahalanya adalah atau keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian juga pada 10 hari pertama ini ada hari Nahar, yaitu tanggal 10 hari raya, ya, penyembelihan, hari raya Idul Adha, penyembelihan, Yaumun Nahar. Nahar itu kan fasholli li rabbika wanhar, maka dikatakan ayyamun nahar atau hari nahar, penyembelihan. Ya, maka ini juga amalan yang hari yang paling utama, sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga di kajian sebelumnya di Tanjung Pinang, dan juga sebelumnya saya sampaikan di beberapa tempat. Para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Mana hari, 1 hari yang paling utama? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Maka para ulama khilaf yang terakhir. Apakah yang terbaik hari 9 Zulhijjah atau yang terbaik hari 10 Zulhijjah? Ini khilaf di antara para ulama. Banyak para ulama mengatakan hari 9, karena khusus berkaitan dengan ibadah haji, hari Arafah hari yang terbaik. Kemudian juga ada hari tempat kaum muslimin atau waktu kaum muslimin berpuasa. Ada yang mengatakan hari haji Idul Adha itu lebih baik dari tanggal 9, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena di situ hari raya besar, hari korban, dan kita juga ada salat Idul Adha, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini kalau kita ambil keutamaannya dari 10 pertama tersebut, maka yang terbaik tanggal 10. Kemudian yang di bawahnya tanggal 9, baru yang lainnya hari sisanya dari 10 hari tersebut. Kemudian kalau kita lihat sebagian penjelasan para ulama tentang generasi Islam, yaitu salafus saleh, pertama yang terutama sekali adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian generasi yang kedua tabi'in, murid sahabat, dan generasi yang ketiga muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yu'adzimuna, kana salaf yu'adzimuna salasa asyarat. Kebanyakan para ulama dahulu, orang-orang yang terbaik dari umat Islam, mereka mengagungkan ada 3 kelompok dari 10 hari.
Maksudnya apa? 10 hari ini ada 10 hari itu diambil dari hari dunia ini, dari hari yang 1 tahun 360, maka para ulama terdahulu, para salaf terdahulu, generasi-generasi terbaik, mereka dalam 10 hari ini luar biasa perhatian mereka dan ibadah mereka semakin banyak. Ya, dari sisi kualitas dan kuantitas. Ada 3 kelompok 10. 10 yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan. Itu kita sebutkan tadi, 10 hari terakhir Ramadan. Ini luar biasa amalannya Rasulullah, para sahabat dan generasi-generasi terbaik dari umat Islam. Puncak dari amalan mereka yang luar biasa. 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian kelompok 10 yang kedua adalah al-ashrul awal min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Luar biasa amalan mereka. Mereka tidak mau menghabiskan waktu mereka walaupun 1 detik, mereka mesti isi dengan ibadah. Kalau kita dengan bermain-main keluyuran sana kemari, maka saya mengatakan boleh kita melakukan aktivitas dimanapun, tetapi jangan tinggalkan ibadah di 10 hari pertama ini. Sebagaimana saya juga memberikan nasihat yang juga disampaikan oleh para ulama, sebagaimana Anda sanggup melakukan begitu banyak ibadah dan bahkan luar biasa, maksimal menambah terus ya di 10 hari terakhir Ramadan, seharusnya kata para ulama begitu juga di 10 hari pertama Zulhijjah. Kenapa berbeda? Enggak ada sebenarnya bedanya. Sama-sama keutamanya besar, pahalanya berlipat ganda. Tapi kita lihat 10 hari pertama ini orang cuek. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini orang cuek. Cuek sekali dalam beramal. Ya. Kenapa tidak bisa semangat seperti 10 hari terakhir? Ini 3 kelompok 10 ya, 1, 2. Yang terakhir dikatakan oleh para ulama asrul awal minal Muharram, yaitu setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Muharram bulan 1. 10 hari pertama bulan Muharram. Kira-kira apa keutamaannya bulan Muharram? Saya mau jawab, perlu hadiah atau tidak? Apa keutamaan 10 pertama bulan Muharram? Secara umum semua bulan Muharram 30 hari tersebut dikatakan puasa paling utama dari bulan yang lain. Di luar Ramadan, di luar 10 pertama Zulhijjah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan semua dalam satu bulan tersebut. Tapi pada sebagian ulama mengatakan ada khusus, tidak semua hari. Ya. Tetapi orang yang biasa misalnya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 atau puasa Daud bertepatan dengan bulan Muharram, ini pahalanya lebih besar dari bulan lain. Tetapi secara khusus Nabi SAW melakukan puasa Muharram, puasa hari Asyura. Asyura itu 10. Dan Nabi SAW puasanya hari 9. Dan Nabi SAW tidak mendapatkan tahun depan lagi, dia sudah meninggal. Makanya Nabi sempat mengucapkan, kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan menambah 1 hari. Berarti 9 dan 10. Makanya para ulama melarang kita puasa hanya 1 hari dalam bulan Muharram. Sebagian ulama melarang apalagi hanya puasa tanggal 10 saja. Karena nanti menyerupai puasanya orang Yahudi, mereka juga puasa hari Asyura. Asyura itu kan 10. Makanya untuk menyelisih puasa orang Yahudi kata para ulama, maka gabungkan dengan 9. 9 diusahakan juga bisa lakukan tambah dengan 10. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya mengatakan yang terbaik itu adalah kalau kita bisa puasa 9, 10, 11 Muharram. Ini urutan yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya 9 dan 10. Ya, dan beliau mengatakan terakhir, kalaupun kita puasa, maka puasanya itu adalah yang Rasulullah SAW praktekkan. Ya, pada tanggal 9 Muharram. Tetapi memang kalau kata-katanya Asyura itu adalah 10. Dan ini yang diagungkan oleh para ulama. Kita ulang lagi 10, 3 kelompok 10. 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah, 10 pertama Muharram. Ini 10-3 ini amalan para salafus saleh, para ulama dahulu luar biasa
dan mereka memanfaatkan waktu mereka semuanya dari seluruh pagi, siang, malam. Ya. Makanya kalau seandainya misalnya seorang sholat tahajud pada 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Muharram, 10 hari terakhir Ramadan, maka ini pahalanya lebih besar dari tahajud di hari-hari yang lain. Ini sedikit penyampaian sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, dan juga keutamaannya banyak sekali. Di sana ada hajinya, ada puasanya telah kita sebutkan. Kalau kita sanggup puasa dari tanggal 1 Zulhijjah dan puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Dan saya selalu mengatakan kalau Anda tidak bisa puasa karena ada uzur, ada satu dan lain hal, maka jangan tinggalkan sesibuk apapun kita, tetap jangan ditinggalkan satu hari saja, itu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini antum dapatkan hanya sekali dalam 1 tahun dan cuma 1 hari. Maka jangan tinggalkan 1 hari itu untuk puasa. Ya. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran sebagaimana juga pada bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga salat, memperbanyak salat-salat sunat dan ya, tentunya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang lainnya adalah memperbanyak zikir, karena zikir termasuk ahabul kalam ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah yang keluar dari lisan seseorang termasuk adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan zikir banyak sekali, di antaranya orang akan selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat sebab dia akan mendapatkan kemenangan, ya, dan malaikat berselawat kepadanya, Allah juga berselawat kepadanya, dan banyak daripada zikir-zikir dan bahkan pahalanya berlipat ganda. Kemudian ada juga sedekah, ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan puncak dari sedekah itu adalah Anda menjadi peserta korban, ya, dan disembelih pada tanggal 10. Ini puncak dari pahala sedekah yang paling banyak. Di samping mungkin hari-hari ini masih ada 10 hari kita memperbanyak sedekah, ya, pahalanya lebih besar dari waktu yang lain. Kemudian ada sembelihan telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian juga memperbanyak doa, apalagi orang-orang yang berangkat haji dan mereka berada di Arafah. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa seseorang dia melaksanakan ibadah haji pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik perkataan yang saya mengucapkan kata Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau kita ngisi manasik haji, kita anjurkan para jemaah haji untuk memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan? Pada hari Arafah. Walaupun zikir yang lain diucapkan juga, tetapi ini yang diperbanyak, terus ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dari masuk Arafah waktu sebelum zuhur sampai menjelang maghrib, karena waktu Arafah itu pendek. Ya, kemudian memperbanyak taubat dan menjauhi diri daripada perbuatan maksiat, karena kesempatan ini waktu yang mulia, yang mudah-mudahan Allah SWT akan menerima taubat kita, ya, dan kita berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang dapat kita sampaikan pada kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tahu nama Bapak siapa? Pak Sarid. Silakan Pak Sarid. Umroh. Iya. Ya. Menurut saya sesuai dengan hadis Nabi SAW dan praktek Rasulullah buat ibadah umrah, begitu juga para sahabat, karena mereka adalah contoh kita dalam beribadah. Karena generasi yang terbaik adalah para sahabat, dan begitu juga, ya, contoh yang terdepan adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di dalam satu perjalanan tidak ada umrah berulang-ulang. Begitu juga para sahabat. Ya, kalau
sampai para ulama mengatakan ini ungkapan yang menjadi semacam kaidah dalam kita juga beragama. Ya, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ambil kaidah ini. Para ulama mengatakan lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan itu baik, maksudnya berpahala, maka yang lebih dahulu melakukannya adalah Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka itu orang yang paling rakus tamak dalam ibadah, yang paling banyak beribadah. Dan ternyata tidak kita dapatkan Rasulullah dan para sahabat dalam satu perjalanan untuk umroh, setelah umroh, umroh lagi, setelah umroh, umroh lagi. Padahal apa? Dia nginapnya di Mekah. Ya, dia nginapnya di Mekah. Maka kita harus belajar juga sesuai dengan sunnah Nabi dari hadis-hadis riwayat yang sahih yang benar, bagaimana manasik haji dan umroh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan orang pendatang bukan mukim Mekah tidak akan mungkin umroh berulang-ulang kecuali mendatangi miqat. Miqat itu yang terdekat kalau dari Mekah itu arah ke Taif. Makanya orang kalau pergi umroh ada ziarah Taif, itu 1 jam perjalanan menuju Taif. Taif daerah dingin, daerah subur, daerah banyak sekali buah-buahan. Ya. Bisa sebelum sampai ke Taif atau sudah dari Taif, nanti kita akan bertemu dengan miqat Qarnul Manazil. Di situ bisa pakai ihram dan berniat labbaik Allahumma umrah, baru bisa nanti masuk Makkah umrah lagi. Ini sekitar 90 kilo. Jadi ini yang terdekat. Kalau mengambil umrah berulang-ulang itu Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah, ya, atau Ju'ranah, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Pernah dijadikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah binti Siddiq, dia melakukan umroh dan menyempurnakan hajinya karena pelaksanaan ibadah haji bersama Rasulullah. Ketika itu datang haidnya. Datang haid, maka kata Rasulullah, segala sesuatu boleh kamu lakukan kecuali tawaf dan salat. Maka Aisyah tidak melakukan tawaf dan salat. Sudah bersih dari haidnya, baru Rasulullah mengatakan sekarang kamu sempurnakan. Cari mikot. Maka Rasulullah SAW memerintahkan saudara laki-laki dari Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk menemani berangkat dari sekitar Masjidil Haram menuju yang sekarang dikatakan Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Disitulah ambil mikotnya. Ya, sampai di situ berarti dia setelah berpakaian tentunya sempurna, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ya, kemudian dia masuk ke Mekah, masuk Masjidil Haram dan tawaf dan seterusnya sampai selesai. Dan itu yang ada contohnya menjadikan miqat itu Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Ya, dan itu boleh juga menjadi miqatnya penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah, mereka karena tinggalnya di Mekah, sudah mukim. Termasuk juga kita katakan misalnya TKI TKW yang mereka memang sudah jelas di sana 2 tahun atau 3 tahun nambah lagi, walaupun mereka tidak penduduk asli, tapi mereka sudah mukim. Ya, adapun orang yang berangkat umroh itu kan sementara, mereka tidak mukim, nanti balik lagi. Ya, tetapi untuk penduduk Mekah boleh menjadikan miqat Masjid Tan'im, Aisyah, dan juga Ju'ranah. Ju'ranahnya agak jauh sedikit masuk, hampir keluar perbatasan Mekah. Itu yang terdekat dan ini hanya untuk penduduk Mekah. Kalau selain penduduk Mekah, seperti kita datang umroh pendatang, walaupun kita nginap ada tempat tinggal, kita musafir, kita pendatang, dan tidak boleh dijadikan miqat untuk kita umroh lagi kecuali miqat yang sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Saya katakan tadi yang terdekat itu Qarnul Manazil yang arah ke Taif. Apalagi Anda ingin menjadikan miqat Madinah, yaitu Bir Ali atau Zulhulaifah, itu 475 kilo baru kita bisa mencapai miqatnya dari Mekah. Semakin jauh rasanya juga tidak mungkin. Karena apa? Kita paspor, kalau sama-sama jemaah di dalam satu travel berangkat, paspor kita dipegang oleh pembimbing di kamarnya atau diserahkan kepada petugas di sana yang handle travel. Jadi antum nggak pegang paspor, nggak akan mungkin keluar dari Mekah kecuali dengan paspor. Maka nggak akan mungkin
umroh berulang-ulang cari mikot terdekat pun nggak mungkin. Ya, ini kalau seandainya kita bisa umroh lagi, tapi kita cari mikot yang terdekat, nggak mungkin. Kalaupun mungkin, apakah Anda sanggup ke sana? Balik lagi, masa saya jauh sekali, biayanya besar. Ya, kalaupun orang yang ingin umroh yang tadi menjadikan mikotnya Masjid Tanim atau Masjid Aisyah, itu dari Mekah, itu dari tempat hotel kita tinggal, kita sewa mobil itu ke sana saja sekali perjalanan 30 rial, balik 30 rial, sudah 60. Apalagi yang jauh ke Taif, apalagi lah balik lagi ke Madinah, nggak akan mungkin. Maka tidak mungkin umroh berulang-ulang, karena umroh itu sekali dalam satu paket perjalanan. Ya, sampai dikatakan kalau ingin balik lagi, Anda balik lagi ke tanah air, daftar lagi umroh, berangkat lagi, keluarkan lagi duit 30 juta. Ya, dan ini baru dikatakan umrohnya boleh berulang-ulang. Tetapi kalau tidak ada cara seperti itu, maka ini tidak ada sunnahnya, tidak bisa. Ya, maka ini kebanyakan orang sampai berulang-ulang umroh bahkan bangga, Pak, Bapak udah berapa kali umroh? 20. Ya, selama 10 hari di Mekah 20. Ngapain? Capek-capek juga. Tidak ada sunnahnya. Ya, sampai para ulama mengatakan kalau dilihat yang dijadikan Masjid Tanim atau Masjid Aisyah itu adalah berkaitan dengan kasus yang didapati seperti Aisyah. Berarti apa? Untuk wanita haid bagi orang yang tidak mukim. Bagi orang yang mukim boleh. Berarti kalau ada jamaah umroh yang laki-laki umroh berulang-ulang ke Tanim, berarti dia baru selesai haid. Itu aja jawabannya. Baru selesai haid itu laki-laki. Kemudian dia ingin jadikan Masjid Tanim sebagai mikot dan berulang-ulang. Ya. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kita cukup, sudah jam 6 pas. Ada keperluan kita pagi ini yang kita siapkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.